Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba bahas tentang facing AI ya. Jadi satu tema yang mungkin cukup familiar buat kita saat ini ya. Jadi AI itu sesuatu yang ya kalau mau dibilang sih udah nggak bisa lepas dari kehidupan kita lah. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, saya mengajak kita buka dari Daniel, kitab Daniel pasal 1. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 21. Ya, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja berkata untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang berperawakan baik, yakni orang-orang yang cakap dan yang bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan selama 3 tahun. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberikan nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dimintainya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah dinajiskan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya, ya sebaya dengan kamu. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka yang harus makan. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanya lah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu Oke, demikianlah pembacaan kita, agak panjang ya. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita hari-hari tanpa kita sadari, kita udah mengadopsi atau AI itu telah hadir di dalam kehidupan kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya kadang tanpa kita sadari gitu loh. Misalnya ya, salah satu contoh misalnya GPS. Nah, teknologi GPS pun itu menggunakan teknologi AI. Terus selain itu misalnya kamera CCTV yang ada di jalan-jalan itu kebanyakan juga menggunakan teknologi AI. Salah satu teknologi yang jadi produk yang sering saya pakai juga itu kamera AI, jadi istilahnya hybrid meeting room. Jadi ketika saya berbicara, itu dia akan mendeteksi. Bisa dari voice atau dari pergerakan. Jadi itu salah satu teknologi yang digunakan oleh kamera. Jadi
saya mau mengatakan bahwa teknologi AI itu sudah ada di dalam kehidupan kita walaupun kadang kita nggak menyadarinya. Jadi itu udah banyak banget. Nah, ini yang kita udah alami saat ini adalah sebuah fakta gitu loh. Walaupun mungkin kadang kita nggak menyadari bahwa ini adalah pekerjaan dari AI gitu. Nah, saya ingin bertanya dulu sih, selain dari AI itu yang digunakan di dalam perangkat-perangkat hardware ataupun software, ada satu teknologi yang baru yaitu, ChatGPT. Nah, ChatGPT atau kita bilang DeepSeek. Nah, itu adalah dua teknologi yang saat ini sangat terkenal sekali. Buat teman-teman di sini, ada yang pernah atau sudah menggunakan ChatGPT? Semuanya udah pakai? Ada yang pakai berbayar? Belum ya, rata-rata pakai yang ini ya, gratis ya. Ya, nggak apa-apa, saya nggak akan membahas masalah itu, tapi itu adalah sesuatu yang ya itu salah satu manfaat yang kita bisa rasakan daripada AI yang saat ini kita gunakan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, AI itu kalau misalnya kita melihat AI itu bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat maupun hal yang berguna maupun hal untuk kejahatan. Jadi salah satu contoh AI di dalam kesehatan itu untuk bisa mendeteksi akan penyakit. Ini salah satu teknologi AI juga. Tapi di sisi yang lain, AI bisa juga digunakan untuk sebuah kejahatan. Jadi kadang dengan teknologi AI itu dia bisa memanipulasi wajah kita sehingga misalnya saya yang berbicara, tapi seakan-akan itu Citra atau misalnya si Erik yang berbicara gitu. Jadi akan disangkanya beda gitu loh. Bukan saya yang berbicara tapi orang lain. Nah, itu bisa dimanipulasi sehingga orang bisa ketipu dengan hal yang demikian. Nah, ini adalah salah satu kejahatan yang digunakan oleh orang dengan teknologi AI saat ini, yaitu untuk mendapatkan sesuatu keuntungan ataupun hal yang lainnya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita cermati, bahwa fakta di dalam kehidupan kita yang kita udah hadapi, yang kita udah temui dalam hari-hari ya seperti ini. Nah, banyak kasus-kasus kalau misalnya kita mau lihat di dalam dunia politik atau apapun, misalnya waktu pemilihan wakil presiden dan wakil presiden, itu banyak juga teknologi AI yang digunakan oleh mereka untuk memenangkan pemilihan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya kita melihat dampak dari AI yang begitu bermanfaat bagi kita, di satu sisi misalnya kita bisa menggunakan untuk membantu di dalam pekerjaan kita, tapi di sisi lain kadang AI itu bisa digunakan juga untuk hal yang jahat. Nah, lalu bagaimana kita bisa menggunakan ini atau kita menghadapi AI ini di dalam kehidupan kita? Ini satu pertanyaan yang cukup pribadi ya. Karena balik lagi kepada keputusan kita masing-masing. Apakah saya mau menggunakan hal ini untuk yang baik atau yang jahat gitulah. Oke. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Daniel tadi, kenapa saya coba mengaitkan ini dengan kitab Daniel? Karena saya melihat gini, bahwa selama Daniel di dalam masa pembuangan bangsa Yehuda itu, ketika dia ada di negara Babilonia, itu kan dia dididik selama 3 tahun untuk mempelajari sastra, mempelajari bahasa. Nah, selama periode itu dia belajar bagaimana menggunakan istilahnya sastra dan budaya mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi dia tidak melihat bahwa sebuah teknologi atau sesuatu yang bermanfaat itu menjadi sesuatu yang nggak perlu harus ditolak gitu, enggak. Tapi kenapa di sisi lain dia menolak untuk makan makanan dari raja dan minuman anggur dari raja. Jadi ini jadi satu pergumulan saya juga ketika mempersiapkan ini
dengan tema yang kita bahas hari ini itu ya, bagaimana menghadapi AI gitu. Jadi sebenarnya kalau AI menurut saya pribadi, kalau kita mau menggunakan ya fine, bebas saja gitu loh. Tapi ada ada beberapa hal yang saya mau menyampaikan bahwa ketika kita terlalu bergantung dengan ini akan menjadi sesuatu bahaya yang cukup mengganggu kita dan cukup bisa mengubah pola pikir kita, pemahaman kita. Karena kita udah tergantung dengan hal itu. Nah, berbahayanya apa? Karena ketika misalnya kita terus menggunakan AI itu kan semua jawaban, semua pertanyaan bisa dijawab. Kamu mau nanya apapun pasti dijawab sama dia. Kita mau nanya misalnya bagaimana untuk menjadi kaya misalnya, pasti dijawab. Bagaimana untuk mendapatkan prestasi yang baik di dalam studi kita, pasti dijawab. Bagaimana untuk mendapatkan mungkin pacar yang cantik atau ganteng, dijawab juga sama dia. Jadi semua pertanyaan apapun kita bisa dijawab sama dia. Nah, negatifnya adalah ketika kita terus bergantung pada ini, ya kita jadinya nggak bergantung lagi sama Tuhan gitu. Karena semuanya udah dijawab sama dia. Padahal kan sesungguhnya, ya kadang kita datang beribadah, kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi di sisi lain kita kadang ngerasa, waduh, kadang misalnya nih kita ada punya permasalahan dalam pekerjaan atau apa, kok Tuhan gak jawab-jawab ya. Tapi kalau saya nanya AI jawab tuh. Nah itu kadang jadi pergumulan buat kita sih. Ini yang saya coba mau sharingkan buat teman-teman, bahwa itu yang bisa jadi bahayanya buat kita ya itu. Jadi ketika kita udah merasa bahwa AI itu bisa membantu kita sehingga kita merasa bergantung dengan dia, maka itu sesuatu yang berbahaya sih buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi di dalam kitab Daniel tadi, dia tidak menolak untuk menerima pendidikan pada saat dia di pembuangan. Tapi dia menolak untuk makan makanan dari raja dan minuman anggur dari raja. Kalau dari beberapa penafsiran mengatakan ya, itu karena makanannya buat makanan para dewa atau Baal. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa karena itu adalah makanan Babilonia. Dan dia ada juga penafsir yang mengatakan bahwa itu karena mereka di dalam pembuangan. Jadi mereka, si Daniel dan teman-temannya itu tidak mau merayakan seperti merayakan pesta lah. Sedangkan teman-teman saudara-saudaranya itu lagi dalam pembuangan. Jadi dia nggak mau punya perasaan seperti itu. Itu penafsirannya seperti itu ya. Jadi ini penafsiran ya dari kitab Daniel. Nah, saya coba mengaitkan itu dengan ini. Jadi ketika kita dihadapkan dengan AI yang kadang banyak orang merasa wah berguna banget. Siapa sekarang ini yang kalau nggak pakai AI ya ketinggalan deh. Tapi kan semuanya kadang ngelihatnya di sisi positif doang nih. Kadang kita nggak ngelihatnya bahwa ada dampak negatifnya yang bisa membawa kita merasa bahwa ya Tuhan tuh udah nggak perlu lagi. Kalau misalnya semua jawaban yang tadi saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan itu semuanya bisa dijawab, maka Tuhan udah nggak perlu lagi. Bisa seperti itu pemahaman dan perasaan kita loh. Jadi sangat berbahaya sih. Nah, ini yang perlu kita cermati dan kita pikirkan baik-baik bagaimana kita menghadapi AI. Jadi saya mau bilang bahwa AI itu dia membentuk suatu pemahaman itu bukan langsung kita, misalnya yang tadi saya bilang ya, kita langsung melupakan Tuhan. Enggak, prosesnya enggak seperti itu. Jadi prosesnya itu istilahnya dari kecil-kecil dulu. Jadi kadang misalnya kita punya permasalahan yang kecil, terus kita nanya, wah dapat jawaban nih. Terus ada permasalahan lagi. Terus masalahnya selesai dengan jawaban dari AI gitu. Terus ada problem lagi, AI bisa jawab nih. Nah, lama-kelamaan pemikiran dan pola pikir kita itu terbentuk dari AI itu. Jadi kita udah nggak lagi mencari Tuhan ini maunya kayak gimana ya.
kenapa sih pergumulan saya ini kok belum terjawab sih? Udah sekian tahun kok nggak dijawab-jawab ya. Tapi ketika misalnya saya nanya AI, terus saya lakukan ini, terjawab. Nah ini yang jadi sesuatu yang perlu kita pikirkan baik-baik, jangan sampai kita di satu sisi mendewakan AI. Ya kalau mau dibilang sekarang sih dewanya sih banyak banget sih. Bukan dewa 19 ya. Dewa handphone, dewa uang. Dewanya banyak banget sekarang. Jadi bukan dewa yang istilahnya kayak patung-patung gitu lagi. Ya saya nggak pungkiri lah, maksudnya handphone kadang liturgi kita kalau misalnya bangun pagi kan lihat handphone kan. Liturgi gitu maksudnya. Liturgi itu kan istilahnya ibadah kita lah. Ketika kita datang ibadah di sini kan biasa dimulai dengan potum dan salam. Tapi kadang kebanyakan dari kita, liturgi kita kalau bangun pagi apa? Lihat handphone. Nah ini salah satu yang hal-hal kecil ini yang kadang membuat kita mulai tergerus dengan pemikiran dan pemahaman daripada AI. Jadi itu nggak berlangsung secara spontan gitu, itu butuh proses hal-hal yang kecil yang terjadi dulu. Nah seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Jadi kenapa dia menolak itu padahal dia menerima pendidikan dan tata cara yang lain-lain daripada bangsa Babilonia. Karena dia melihat kalau misalnya sampai hal yang prinsip ini dia terima, maka ya udah. Ketika raja suruh menyembah dia, ya udah Daniel akan menyembah raja. Ini satu hal yang sangat prinsip gitu loh. Nah, sama dengan kita ketika menghadapi AI ini. Jangan sampai kita terus mengandalkan AI. Jadi kadang satu sisi betul sih. Saya mengalami sendiri ya, maksudnya gini, di dalam pekerjaan misalnya, kalau di tender, mungkin kalau misalnya kalian yang di perusahaan yang suka ikut project-project gitu ya, yang pasti tahulah ada tender-tender gitu. Nah biasa bikin dokumen tender itu, udah kayak susun skripsi, tebal setebal-tebalnya, capek gitu loh. Tapi kalau sama AI, udah langsung dibikin tuh, tinggal kita copy paste aja. Nggak nyampe sehari kelar tuh. Nah itu salah satu manfaat yang saya rasakan sih. Tapi di sisi lain saya menyadari bahwa kalau misalnya tanpa ada referensi yang lain, ada diskusi dengan yang lain, nah ini bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya sih bagi kita ya. Betul sih banyak manfaat, cuman di satu sisi pasti ada dampak negatifnya. Setiap hal yang baru pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihat hal itu. Jangan sampai kita ngelihat, oh ya ini baik nih. Lalu kita menutup mata kita untuk hal yang, wah jangan-jangan ini baik semua nih. Padahal ada hal yang tidak baik di situ. Nah ini yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang masih ini, kita perlu menyadari hal itu. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan tadi bahwa salah satu dampak yang berbahaya yaitu ketika kita tergantung sama AI. Makanya kita harus menyadari hal itu sehingga kita boleh menggunakannya tapi menggunakannya dengan bijaksana. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi AI ini dengan bijaksana? Yang pertama-tama kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertakhta atas segala sesuatu. Kita harus menyadari itu sih. AI dibuat oleh manusia. Artificial intelligence dibuat olai manusia. Dan manusia itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa semua yang ada itu adalah teknologi yang diciptakan dan orang yang menciptakan itu adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Jadi kita harus menyadari itu. Semua yang ada di muka bumi itu ya kita harus menyadari bahwa semuanya adalah di bawah kuasa dan kendali dari Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita sadari, jangan kita jadi saya mau bilang bahwa
Kadang proses dari AI itu kadang yang tadi saya sampaikan ya, cepat ya. Jadi nggak butuh waktu yang lama. Sebentar aja udah selesai. Jadi kadang itu membentuk pola pikir kita juga. Jadi, kalau misalnya sini ngerjainnya, aduh lama nih, gak usah deh, cari yang lain aja deh. Karena apa? Pola pikir yang tadi. Pemahaman-pemahaman yang, ini cepat nih, tak, selesai. Jadi kadang kita terbentuk tuh, pola pikir kita jadinya terbentuk di situ. Jadi ketika kita berteman, terus ada temannya lama banget, aduh udahlah gak usah sama dia lah. Kita udah terbentuk pola pikir kita udah terbentuk seperti itu tuh. Dari AI itu. Padahal kan ya kita menyadari bahwa semuanya kan butuh proses ya. Kadang berteman kalau misalnya yang enggak ini ya udahlah ninggalin aja lah. Padahal kan kita misalnya sekolah ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah kan butuh waktu, butuh proses. Tapi kadang kita ketika misalnya berteman atau mengerjakan sesuatu kita pinginnya cepat. Nggak mau yang lama-lama gitu. Nah ini salah satu pemikiran yang perlu menjadi respon kita supaya kita lebih sabar sih. Kita harus sabar untuk menjalani kehidupan dengan proses yang Tuhan inginkan gitu loh, di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dua hal yang tadi yang saya sampaikan, terus yang ketiga yang berikut yang ingin saya sampaikan buat teman-teman adalah terus meminta pertolongan dari Tuhan sih. Jadi ya kadang terdengarnya ya itu klise banget lah Pak, Kak. Kalau itu mah udah tiap hari saya berdoa lah. Tapi kadang sesuatu yang kadang biasa yang kita ini ya, terkadang itu menjadi satu rutinitas yang kadang kita nggak menyadari bahwa itu sesuatu hal yang baik, sehingga kita terus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melalui semua proses, atau misalnya tanpa Tuhan ya kita nggak akan ada di tempat ini atau saat ini gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita di hari-hari kehidupan kita. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya mau mengatakan bahwa AI berguna, ya kalau saya pribadi sih berguna. Dan bagaimana menggunakannya, ya saya balik lagi kepada kita masing-masing sih. Karena pasti kita punya pandangan dan pemikiran yang beda-beda ya. Pasti kita punya pola pikir yang berbeda-beda. Dan kadang pola pikir yang berbeda-beda pun itu terbentuk dari ya lingkungan, dari pergaulan kita, dari tempat komunitas kita. Nah, itu yang akan membentuk pemikiran dan pola pikir kita. Karena itu ya saya berharap di tempat ini, di di komunitas pemuda ini, kita saling mengingatkan sih, saling mendoakan supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama ke arah yang lebih baik, yang bisa memuliakan Tuhan. Nah itu adalah doa saya juga, dan saya berharap teman-teman juga memiliki pemahaman yang sama sehingga bisa maju dan bisa lebih berguna dan bermanfaat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusi. Ya, betul sih. Jadi salah satu teknologi yang digunakan di dalam kehidupan kita hari-hari itu misalnya otomatisasi ya. Jadi salah satu teknologi yang biasa saya jual yang saya jual ya, itu adalah automation. Jadi semua perangkat elektronik yang ada di dalam ruangan ini itu bisa dikontrol dengan satu kali tap. Jadi ketika saya tap, langsung semuanya nyala. Ketika saya mau kecilkan volume atau mau gedein volume, tinggal saya ngatur di tablet saya atau dari handphone saya. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang digunakan dan akhirnya mengurangi tenaga kerja. Yang harusnya tadi ada si tukang atau orang engineer-nya yang ngerjain itu, sekarang udah nggak ada lagi. Nah,
Ya mau gimana lagi kita harus menghadapi hal itu. Terus bagaimana kita menghadapi teknologi seperti itu? Ya kita harus menyiapkan diri sih. Kita harus belajar banyak hal. Jadi saya pribadi misalnya ya, kita nggak boleh puas dengan satu hal aja yang ketika misalnya kita punya pemahaman atau misalnya bidang studi di bidang A, terus kita merasa wah saya udah hebat di sini. Ya betul sih, kita harus tetap fokus di satu hal, tapi kita tetap harus membuka peluang untuk memahami hal-hal yang lain. Itu yang paling penting sih. Karena ketika misalnya kita hanya tahu di satu hal, ya orang kalau misalnya ngobrol sama kita kan pasti hanya di hal itu. Tapi ketika kita memiliki pemahaman dan pengetahuan di hal yang lain, saya nggak mau mengatakan bahwa kita harus ahli di bidang itu, enggak. Kita perlu memahami hal itu ya mungkin secara general aja. Sehingga ketika orang mengobrol sama kita, dia pasti, oh iya kamu tahu juga ya. Jadi nyambung. Nah kadang sekarang misalnya orang ngerasa gini, aduh saya di sini aja lah, nggak usah deh. Kalau misalnya kayak gitu, waduh, saya ambil contoh ya di tempat kerja saya yang dulu kadang ketika dikasih tanggung jawab sesuatu yang saya ngelihat ketika dia mau ngerjain itu pasti akan ada hasilnya sih. Hasilnya dalam bentuk ya istilahnya pasti dia akan dapat duit lah di situ. Tapi dia nggak mau terima. Dia bilang ya hitung-hitungannya dulu deh. Saya dapat berapa nih? Jadi udah minta di awal. Ya udah lewat. Jadi kadang kita merasa bahwa kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu tuh nilainya dulu berapa nih. Tapi saya pribadi kadang kalau misalnya ditawarin seperti itu adalah sebuah kesempatan gitu loh. Jadi kesempatan dalam artian apa? Saya bisa belajar hal yang lain lagi. Saya ambil contoh ya. Misalnya waktu saya masih kerja di tempat yang dulu, saya disuruh untuk mengurus proses TKDN. TKDN itu kan tingkat komponen dalam negeri. Nah, saya nggak tahu tuh nggak ada basic untuk proses kayak gitu. Capek sih, ngurusnya harus meeting sana bolak-balik. Tapi saya jalanin dan akhirnya apa? Saya punya pemahaman pengetahuan terkait hal itu. Jadi ketika ngobrol sama orang lain, ya kadang saya bisa jelasin, oh ya prosesnya kayak gini Pak, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan mereka jadi percaya gitu. Tapi kalau misalnya di awalnya saya nolak, ya udah, saya di situ-situ aja tuh. Saya di situ-situ aja. Jadi saya mau bilang bahwa kita harus terbuka gitu. Kita harus mau terus belajar. Dan jangan menilai segala sesuatu tuh dengan uang sih. Karena ketika kita memiliki kemampuan, pemahaman yang luas, tinggal nunggu waktu aja sih, pasti kita akan dapat sesuatu yang lebih baik sih. Saya yakin itu sih karena saya ambil contoh ya, saya bukan mau tapi saya mau bersaksi juga bahwa saya lulusan SMA gitu loh. Tapi sekarang saya bisa punya usaha sendiri ya karena tadi mau belajar gitu loh. Jadi saya tahu banyak hal, misalnya ambil contoh, misalnya kayak impor barang dari China. Nggak ada tuh pengetahuan kayak gitu. Tapi ketika dikasih kesempatan dari kantor untuk ya kamu harus meeting nih sama prinsipal. Saya meeting gitu. Bahasa Inggris pas-pasan ya udah, jalan aja dulu. Nah, dari situ kita tahu oh iya, prosesnya kayak gini ya. Lama-kelamaan saya jadi tahu oh iya, cara impor barang dari luarnya tuh kayak gini. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita menutup diri kita nih untuk peluang-peluang yang ada gitu loh. Saya berharap sih kita memiliki pemahaman seperti itu sih. Sehingga kita akhirnya terbentur, aduh iya deh. Akhirnya nyalakan AI lagi. Ini gara-gara AI ini saya pekerjaan jadi sulit nih. Jangan sih. Menurut saya kita perlu memperluas pemahaman kita tentang hal-hal yang lain. Misalnya pajak. Ya kadang saya nggak terlalu mendalami pajak, tapi saya belajar gitu loh. Oh iya kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi ngerti, walaupun saya nggak terlalu detail, tapi tahu dasarnya gitu loh. Nah itu yang perlu kita pelajari. Sehingga ketika kita ngobrol sama orang, ya kita nggak buta-buta banget gitu loh. Tapi kita tahu dasarnya, kita tahu pemahamannya, sehingga itu bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Karena seorang pemimpin itu
seorang pemimpin ya, dia punya pemahaman yang luas, pemahaman yang kaya. Kalau misalnya kita hanya tahu satu hal ya bagus sih, tapi seorang pemimpin yang baik yang ini, dia memiliki pemahaman yang luas tentang banyak hal. Nah itu yang perlu kita kembangin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ini pemuda di sini, supaya kita bisa lebih memiliki ini kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, apapun itu. Dan yang terakhir saya mau bilang ya harus kerja keras sih, harus kerja keras. Kerja keras, saya ambil contoh ya, saya kadang kalau misalnya saya ingat beberapa tahun yang lalu tuh, kerja kadang pulang pagi jam 5, jam 6 baru pulang, terus berangkatnya lagi jam 5 sore, pulangnya besok pagi lagi. Kayak gitu, tapi ya itu nikmatin gitu loh. Itulah proses, nggak gampang, tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa semuanya tuh butuh proses, nggak langsung jadi gitu. Butuh proses. Ya sama seperti kita sekolah lah. SD, SMP, baru ke SMA, baru kuliah. Semuanya butuh proses.